Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua BCM Tanor dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian kekajian, dan juga sebagai upaya bagaimana kita mentradisikan kajian kekajian itu di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah kita sepakati kemarin, bahwasanya kajian kita akan mencoba mengacu pada HPT atau tag ya. Nanti tetap saya bikin PowerPoint, tapi intinya materi yang kita sampaikan itu kita urutkan dari HPT supaya jenengan tahu referensi ya. Jadi ngaji tidak sekedar mendengarkan mustahil itu baik, tapi itu level ketiga. Dan Nabi bilang apa? Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Itu level pertama. Wa muta'alliman, level kedua. Kemudian wa mustami'an, mustami' itu level ketiga. Yang minimal kalau kita tidak bisa menjadi level pertama alim, itu muta'allim. Ya, orang muta'allim itu ketika ngaji ya mencatat kemudian pakai buku, bukan mustami' yang orang Jawa nyebutnya Bapak jiping, ngaji kuping gitu. Itu sudah bagus ya, sudah bagus ya. Tapi jenengan nggak usah gelo, sing mustami' yang tetap mustami', nggak usah mutung nanti. Kalau gitu saya mutung aja enggak ya. Itu sudah bagus meskipun levelnya level ketiga ya. Nah, sehingga ketika kita nanti punya acuan, nanti jenengan bisa baca, bisa belajar ketika di rumah, sehingga nanti betul-betul hasilnya menjadikan HPT ini sebagai referensi keagamaan kita. Di samping itu, paling tidak jenengan sudah tahu peta kekajian, sudah kurang lebih 2 tahun kita ngajinya kemana-mana, tahu putusan, tahu fatwa. Nah, kita sekarang mencoba menggunakan metode kajian yang lain yang mengacu pada HPT. Meskipun nanti mungkin 1 bulan saya mengacu HPT ini 2 kali, yang satu manhaj tarjih, kemudian yang satu kita bahas persoalan aktual gitu. Tapi tetap kita ngaji sebagaimana yang kita sepakati, ada kajian HPT yang mengacu pada HPT atau pada kitab HPT itu. Oke ya. Nah, karena saya lihat sudah dikoordinir ya pengadaan HPT, paling enggak setengah yang ngaji sudah pesen ya Pak Haji Farudin. Insyaallah. Mungkin yang lainnya menyusul gitu. Ya, oke. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kalau jenengan lihat di HPT itu, maka
pembahasan atau kitab pertama itu kitabul iman, dan suatu saat kita kaji ya. Tapi kita langsung pada kitab taharah, yaitu kitab yang kedua setelah kitabul iman. Kita mencoba langsung pada kajian yang berkaitan dengan fikih. Di dalam kitab-kitab fikih itu biasanya secara umum dimulai dari kitabut tohar. Jenengan belajar kitab fikih mazhab apapun itu selalu kitab tohar. Baik dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan juga mazhab Maliki. Mazhab Zaidi pun juga tohar. Jadi secara umum dalam kajian fikih pembahasan pertama itu kitabut tohar. Tapi ada kitab yang agak aneh. Misalnya kalau jenengan belajar Fathul Mu'in, Fathul Mu'in itu kitab pertama tidak kitab tohar, tapi kitabus sholat, kitab tentang sholat. Tapi tohar itu dibahas ketika bicara tentang syurutus sholat. Syarat sholat kan diantaranya apa? Tohar. Tapi kitab pertama yaitu kitabus sholat itu hanya Fathul Mu'in. Itu penyusunannya agak aneh dibanding kitab-kitab yang umum, dibanding kitab-kitab umumnya dalam kitab apa? Fikih. Termasuk mungkin jenengan yang nggak punya kitab fikih bahasa Arab, punyanya kitab fikih bahasa Indonesia apa? Fikih Islam Sulaiman Rosyad. Itu kitab pertama Om. Ya kitab tohar, bukan kitabus sholat gitu. Oke. Kitab tohar yang ada di HPT kita itu hasil keputusan Kongres Muhammadiyah. Dulu istilahnya apa? Kongres, kemudian menjadi muktamar. Karena muktamar tarjih itu setelah muktamar Muhammadiyah, maka dalam HPT jilid 1 itu disebut muktamar khususi tarjih, karena pelaksanaannya setelah muktamar umum Muhammadiyah. Kalau sekarang Munas itu waktunya tersendiri ya, tidak selalu pasca muktamar Muhammadiyah. Oke. Jadi kitab tohar itu keputusan Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin. Banjarmasin itu Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Yang dilaksanakan tanggal 15 sampai 22 Juli 19 berapa di HPT-nya jenengan? 35. Jenengan ngeceknya gimana? Kok tahu ini? Ada tulisannya yang ini ya. Ini yang cetakan baru kayak jenengan yang milik itu pasti ada tulisannya gitu. Tapi kalau cetakannya jenengan lama gitu, kayak HPT yang saya sering bawa itu, saya punya HPT itu macam-macam Mbak. Setiap cetakan mesti saya beli gitu. Jenengan beli satu saja moyo gitu. HPT saya banyak. Saya HPT punya variasi Pak. Karena saya ingin tahu ada perbedaannya atau tidak. Jenengan beli HPT satu saja makso dan moyo gitu. Kalau nggak dipaksa oleh juga bakal beli. Oh ya, itu caranya. Atau jenengan lihat di belakang, paling belakang itu ada muktamar khususi tarjih dan putusannya. Coba lihat di paling belakang ini. Halaman terakhir yang kedua. Terakhir. Nah, itu ada muktamar khususi tarjih dan putusannya. Itu kan ada putusan kitabul iman, kemudian yang kedua apa? Kitabut taharah, muktamar khususi ke-24 di Banjarmasin. Kalau di HPT saya itu tahun 1933. Ini salah. 1933. Kalau cetakannya jenengan, yang cetakan lama pasti salah. Kayak miliknya Pak Haji Fahruddin, coba dilihat Pak. Nanti juga 19 terakhir.
1933. Itu 33 itu cetakan lama. Yang baru 33 juga. Itu salah. Yang betul tadi yang sesuai yang di depannya tadi kita Butahara itu 1935. Nah itu. Ini pentingnya. Jadi kalau jenengan jadikan acuan yang ini. Ini kan yang gambarnya ini. Ini kan kita Butahara Kongres Muhammadiyah ke-24 Banjarmasin tanggal 15 sampai 22 Juli 1935. Bukan 33 tapi 35. Dan putusan ini penting Pak. Mungkin penting, tapi kalau jenengan nggak bisa mengikuti sejarahnya nggak penting. Yang paling penting putusannya. Tapi suatu saat kita bisa jadikan argumentasi, misalnya untuk menjawab Idrus Romli di salah satu Kiai Idrus Romli pendekar Aswaja itu yang sering mengkritik Muhammadiyah sama temannya Kiai Marzuki Mustamar atau Mustamar Marzuki atau Marzuki Mustamar itu kan sering mengkritik Muhammadiyah. Kiai Idrus Romli ketika bicara tentang akidah Muhammadiyah, kesimpulannya katanya dulu di Muhammadiyah sebelum kemerdekaan pasca kemerdekaan, bukan sebelum kemerdekaan, itu Muhammadiyah terjadi dua kubu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kubu Wahabiyah. Akhirnya karena terjadi dua kubu, mereka melakukan kompromisasi sehingga lahir Kitabul Iman yang ada di HPT, dibilang pasca kemerdekaan. HPT Kitabul Iman tahun 29 di Solo, itu sebelum kemerdekaan jauh, 1929, kita merdeka 1945. Nah itu pentingnya, artinya kesimpulannya Kiai Idrus Romli itu hanya mengada-ngada, itu tidak berdasarkan data itu. Itu bid'ah mengada-ngada dalam urusan kemuhamadian gitu. Tapi sebelumnya kita coba awali kenapa penting mengkaji tarjih. Ada beberapa alasan meskipun kemarin pernah kita kaji. Yang pertama, Muhammadiyah itu memiliki 3 karakteristik atau khosois. Yang pertama, Muhammadiyah lahir sebagai harakah Islamiyah, gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah lahir sebagai harakah da'awiyah, gerakan dakwah, yaitu dakwahnya dalam 2 bidang, yaitu amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar. Harakah Islamiyah dan harakah da'awiyah ini sudah muncul sejak berdirinya Muhammadiyah. Maksudnya karakteristik ini. Karena Bayi Ahmad Dahlan itu terinspirasi teologi keumatan dari surah Al-Imran ayat 104 itu. Waltakum minkum ummah. Di situ ada perintah untuk membentuk umat, membentuk komunitas, membentuk jamiah. Yang mana jamiahnya ini yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu dalam pandangan ahli tafsir maksudnya al-Islam, mengajak pada Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, berarti di sini mengajak kepada Islam itu yang disebut harakah Islamiyah. Kemudian tadi harakah da'awiyah, objek dakwahnya 2, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu. Ya, itu. Dan kemudian di samping 2 harakah ini juga harakah tajdid, yaitu gerakan tajdid. Muhammadiyah lahir sebagai gerakan tajdid. Meskipun rumusan tajdid itu baru dirumuskan tahun 1989 di Monas Tarjih di Malang, tapi spirit ketarjihan itu sudah muncul sejak berdirinya Muhammadiyah. Misalnya Bayi Ahmad Dahlan sudah melakukan pelurusan arah kiblat. Itu menunjukkan watak tajdid itu
sudah tertanam dalam sosok pendiri Jamiah Muhammadiyah. Misalnya Bayi Ahmad Dahlan menurut Kiai Haji Raden Najib itu sudah memakai hisab. Ini berarti apa? Tajdid. Kemudian tahun 1920-an Muhammadiyah sudah melakukan pengkajian ulang terhadap pendistribusian zakatul fitri yang dulu zakatul fitri itu diberikan kepada siapa Pak? Pada Pak Yai, pada Pak Mudir atau penghulu. Ada sebuah penelitian di Kota Gede ya. Di Kota Gede itu kota di mana? Jogja. Itu penghulu atau mudir itu mendapatkan zakatul fitri. Itu zakatul fitrinya itu bisa dimakan dalam 1 tahunnya. Tapi Muhammadiyah apa tadi? Mencoba melakukan kaji ulang terhadap pendistribusian zakatul fitri. Karena di dalam hadis Nabi zakatul fitri itu di samping apa? Tuhratan lisa'ili minal lagwi wa rafath, tapi juga wa tu'matan lil masakin, menunjukkan ada dimensi sosial orang miskin itu harus tercukupi pada saat apa? Idul Fitri. Dan kalau zakatul fitri itu diberikan penghulu, ya berarti nanti orang miskin tetap kelaparan pada saat apa? Merayakan hari raya. Kemudian 1925 Muhammadiyah sudah melakukan apa? Sholat Id di lapangan. Kalau jenengan baca di kitab Mazhab Syafi'i, di Fathul Mu'in misalnya, ada beberapa syurutu al-khutbah, syarat-syarat apa? Khutbah. Di antaranya khutbah itu antakuna bil Arabiyah, harus disampaikan dengan bahasa Arab. Salah satu daerah Pak yang menolak khutbah dengan bahasa Jawa atau bahasa Bumi Putra atau bahasa Indonesia itu Tuban. Itu dalam sejarahnya semacam itu. Makanya di Tuban sampai sekarang beberapa masjid tetap konsisten pakai bahasa Arab. Tapi Muhammadiyah itu merombak Pak. Artinya esensi khutbah itu kan mau'idah, yaitu khotib menyampaikan nasihat, dan nasihat itu bisa menjadi efektif, membekas ketika dipahami. Dan ketika khutbah itu disampaikan dengan bahasa Arab, maka apa? Ya tidak membekas. Dengan khutbah bahasa Indonesia, mayoritas jamaahnya pastinya masih ngantuk kan? Padahal paham gitu. Apalagi bahasa Arab ya enggak paham. Kalau bahasa Arab mungkin semuanya juga tidur gitu. Nah, sehingga Muhammadiyah membolehkan khutbah dengan bahasa Bumi Putra, yaitu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Itu khutbah. Kemudian sholat Id juga di lapangan. Sudah 1925 yang secara umum dalam mazhab Syafi'i sholat Id itu ya utamanya di masjid. Tapi ketika kita lihat hadis-hadis Nabi itu hanya sekali melakukan sholat Id di masjid. Itu pun ada ilah atau ada alasan. Dalam hadis Abu Hurairah, nanti jangan bisa cek di Bulughul Maram ya. Di sana dikatakan asobahum matorun, yaitu sahabat itu ketika itu apa? Terjadi hujan, sehingga Nabi melakukan sholat Id bersama sahabat di masjid. Tapi secara umum Nabi itu melakukan sholat Id itu fil musola, di musola, yaitu tanah lapang jaraknya 200 meter dari Masjid Nabawi. Itu disebut apa? Musola, bukan masuk musola di Indonesia, tapi apa? Tanah lapang. Itu spirit tajdid yang ada di Muhammadiyah sejak awal berdiri. Makanya tajdid itu apa? Memori kolektif dalam perjalanan persyarikatan apa? Muhammadiyah. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat MKCHM ya, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah bekerja terlaksananya ajaran-ajaran agama Islam yang meliputi 4 bidang, yaitu apa? Akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat
dunyawiyah. Kalau 4 bidang ini bidang keharapan Muhammadiyah, ya tentu Muhammadiyah memiliki pandangan dalam bidang akhlak, yaitu apa? Mengajarkan akhlak Islamiyah, akidah dulu ya, akidah Islamiyah, kemudian apa? Memberantas penyakit akidah, yaitu TBCS. Akhlak juga semacam itu, akhlak apa? Mengajak supaya umat Islam ini berakhlak karimah atau mahmudah, dan supaya meninggalkan akhlak madmumah. Kemudian ibadah itu mengajak umat Islam ibadah sesuai dengan tuntunannya Nabi dan apa? Menjauhi bid'ah. Tapi kalau muamalah dunyawiyah, tajdidnya lebih pada dinamisasi, boleh berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, sehingga dari hasil kajian tarjih di dalam 4 bidang ini, akidah, akhlak, ibadah, muamalah dunyawiyah, lahirlah tuntunan. Tuntunan itu baik yang berupa putusan maupun fatwa. Putusan itu dihimpun dalam HPT itu, baik HPT jilid 1 maupun jilid 3. Jilid 2-nya belum terbit ya. Mudah-mudahan segera terbit, biar jenengan nggak bingung tadi. Tadi kan ada yang tanya, saya mau beli HPT 2. Dan kaji Fahrudin juga bingung gimana itu nyarinya. Ya, HPT jilid 2 belum terbit ya. Karena ada beberapa dokumen yang belum ditemukan, atau notulen rapat atau sidang tarjih yang belum ditemukan, sehingga belum dipublish. Berarti yang dipublish HPT jilid 1 dan 3. Kemudian fatwa itu dihimpun dalam TJA, tanya jawab agama, itu sudah terbit 8 jilid. Nah, sehingga jenengan nyicil aja nih, HPT mulai jilid 1 dulu, nanti jilid 3. Setelah itu apa? TJA, beli jilid 1 dulu, 2, 3, 4. Nunggu? Oh, itu nanti jangan-jangan lama gitu. Ya meskipun nggak urut, tapi kan tetap kita bisa kaji gitu. Soalnya nanti kalau nunggu, ya kapan? Jangan-jangan lama gitu. Nanti apa? Tadi bisa beli TJA, tanya jawab agama, yang 8 apa? Jilid gitu. Apa? Oh, sudah pesan ya. Berarti alhamdulillah. Ya. Minimal tadi punya 10 buku ya. TJA itu 8 jilid, HPT jilid 1 sama 3 itu 2, berarti 10. Nanti kalau lahir HPT jilid 2 ya 11. Ya sekarang 10 dulu ya. 10 dulu itu ngoyo Pak, dengan 1 saja emas-emasan tadi dulunya. Apalagi lengkap itu. Ya. Nah, sehingga tarjih adalah ideologi dan paham keagamaan apa? Muhammadiyah. Kemudian Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah. Nah, ketika kita mau belajar ilmu fikih, maksudnya kita ngaji tarjih itu ya secara umum isinya 75% pembahasannya apa? Fikih. Ketika jenengan mau mengkaji fikih, maka yang harus ditempuh itu mencari atau memilih kitab. Karena tidak mungkin Bapak dan saudara sekalian ada ahli fikih kemudian nggak pakai kitab, itu nggak ada ya, kecuali ilmu laduni. Kalau ilmu laduni itu banyak mitosnya Pak itu daripada benarnya. Karena namanya belajar, namanya orang alim itu ya pasti melalui proses apa? Belajar, nggak mungkin hidup pandai gitu. Ya. Nah, sehingga ketika kita mau belajar fikih itu harus memilih teks fikih atau kitab fikih. Di dalam pandangan ulama, ketika kita mau memilih kitab fikih itu disyaratkan 3 syarat. Yang pertama, kitab itu harus mu'tamad. Mu'tamad itu otoritatif, artinya pendapat yang ada di kitab itu diakui sebagai pendapat. Misalnya kalau kita mau belajar mazhab Syafi'i, sesuai dengan mazhab apa? Syafi'i. Karena tidak semua kitab fikih
yang bermadzhab Syafi'i itu muktamad, tidak semuanya gitu. Ya contohnya dalam madzhab Syafi'i hukum sholat jamaah itu apa? Setinggi dengan sebagian baca kitab fikih Syafi'i, di situ dikatakan sunnah muakkadah. Itu bukan qaul muktamad, bukan pendapat otoritatif. Pendapat madzhab Syafi'i yang otoritatif itu bukan sunnah muakkadah, tapi apa? Fardu kifayah. Itu contohnya ya. Jadi kalau jenengan bagaimana pendapat madzhab Syafi'i tentang hukum sholat jamaah? Pendapat yang otoritatif bilang apa tadi? Fardu kifayah. Meskipun sebagian kita fikih Syafi'i itu bilang apa? Sunnah muakkadah gitu. Jadi yang betul dalam madzhab Syafi'i itu apa? Fardu kifayah. Itu banyak beberapa contohnya, nanti kalau kita apa? Ngaji itu. Tapi fardu kifayah itu kalau satu desa meninggalkan itu imam boleh memeranginya itu. Nah Muhammadiyah juga fardu kifayah loh. Jangan baca TJA. Kesimpulan Muhammadiyah sholat jamaah fardu kifayah. Nanti jangan lihat di fatwa tarjih sebagai kompromisasi dua hadis yang kontradiksi. Yang satu bilang seolah-olah wajib, yang satu apa? Yang cuma apa? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi apa? Bisab'in wa isrina darajat. Hadis ini menunjukkan wajib itu sunnah. Sunnah itu wajib, Pak? Sunnah, padahal jenengan lebih paham itu hadis itu. Kenapa kok sunnah? Afdal. Ada dua hal yang dibandingkan. Hanya menunjukkan keunggulan. Berarti sama-sama boleh, tapi tidak mungkin membandingkan dua hal yang satu boleh dengan yang tidak. Berarti sholat jamaah sah, sholat apa? Sendirian sah. Yang membedakan apa? Keutamaannya. Itu menunjukkan sunnah muakkadah. Sehingga kesimpulan majelis tarjih juga fardu kifayah untuk memkompromikan dua hadis. Madzhab Syafi'i juga semacam itu. Sebagaimana pendapatnya Imam Nawawi, karena Imam Nawawi ini dianggap ulama yang otoritatif dalam madzhab apa? Syafi'i. Kalau menurut Imam Rafi'i sunnah muakkadah, tapi Imam Nawawi bilang apa? Fardu kifayah. Jika dua tokoh ini pandangannya berbeda, dipilih pendapatnya Imam Nawawi. Itu yang disebut qaul muktamad. Itu secara singkat gitu, Pak. Kemudian yang kedua, teks fikih itu mudah dipahami dan dianalisa. Misalnya beberapa kitab yang dijadikan textbook di pesantren itu mesti mudah dipahami dan dianalisa. Misalnya Fathul Qorib Mujib itu mudah, Fathul Mu'in mudah. Mudahnya itu meskipun sebagian orang yang bulet, tapi buletnya itu salahnya sendiri, bukan berarti teks itu tidak bisa dipahami. Tapi itu apa? Bisa dipahami dan dianalisa. Fathul Wahab juga semacam itu. Dan juga bisa digurukan. Sehingga kalau jenengan cari kitab yang nggak bisa digurukan, Pak, potensi salah semakin besar karena nggak ada yang membimbing. Termasuk jenengan beli buku di pasar ditulis oleh siapalah gitu. Buku bahasa Indonesia ini cuma kemana menggurukannya? Yang paling dibaca sendiri. Kadang baca sendiri juga potensi apa? Salah gitu. Sehingga kitab itu bisa dipahami, dianalisa dan bisa digurukan. Sehingga kalau di Timur Tengah orang belajar agama itu pasti diadakan syekh, Pak. Istilah mereka Pak, talaki, karena ilmu itu harus diambil dari mulutnya seorang syekh. Meskipun mereka bahasa Arab mahir, Pak, bahasanya sendiri, tapi kalau dipahami sendiri masih potensi apa? Salah gitu. Dan juga nggak tahu pemikirannya. Jangan ikut ngaji tarjih dengan baca sendiri, Pak. Nggak tahu peta tarjih itu mana, pokoknya baca seenaknya sendiri. Kadang ternyata kontradiksi dengan yang salah. Karena kan
Ilmu itu kan butuh peta lah, yang guru itu yang bisa memberikan peta ke ilmuwan. Kemudian yang ketiga, kitab tersebut ada syarah atau komentarnya, ada hasyiah atau footnote. Kitab semakin banyak yang memberikan syarah atau komentar, itu semakin bagus gitu. Nah, contohnya Pak, nanti sebelum saya hubungkan dengan HPT ya. Salah satu teks mazhab Syafi'i yang populer dan tidak ada suatu pesantren di Indonesia, pesantren tradisional Pak ini, atau notabene-nya pesantren karena kita melihat contoh saja ini teks mazhab apa? Syafi'i, yaitu ada kitab namanya Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratil Ain bi Muhimmatiddin. Fathul Mu'in itu sebenarnya kitab syarah ya. Karena tadi bisyarhi syarahnya Qurratul Ain, ini matan atau teks aslinya ya. Qurratul Ain bi Muhimmatiddin, itu yang ditulis Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Al-Malibari itu Malabar atau India Selatan. Sekarang disebut apa? Kerala atau Kerala ya, Kerala. Itu salah satu muridnya apa? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Berarti Fathul Mu'in itu kitab syarah, itu sudah mensyarah Qurratul Ain. Berarti aslinya Qurratul Ain itu ditulis oleh tadi Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Kemudian sama beliau di syarah sendiri. Jadi kitab-kitabnya sendiri dan disyarah sendiri atau dikasih komentar sendiri. Dan Mbah Yai Nawawi Al-Bantani atau Mbah Nawawi Al-Bantani, kakeknya Ma'ruf Amin gitu, yang dari Banten itu, ulama Indonesia yang tidak pernah kembali ke Indonesia tapi merantau di Timur Tengah. Dan gurunya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu mensyarah Qurratul Ain atau matanya kitab Fathul Mu'in, itu namanya apa? Nihayatuz Zain. Itu ditulis oleh ulama Indonesia, yaitu apa? Nawawi Al-Bantani dari Banten gitu. Ya. Kitab Fathul Mu'in ini karena juga masih susah dipahami, maka muncul hasyiah. Hasyiah itu penjelasan atas penjelasan, namanya hasyiah I'anatul Thalibinya, ditulis oleh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Abu Bakar Syato Ad-Dimyati itu maha gurunya apa? Ulama Nusantara, Mbah Mahfud At-Turmusi, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu pernah belajar ke Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Bahkan nama Ahmad Dahlan itu rekomendasi dari Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, karena orang dulu berangkat haji itu kan sambil belajar, ketika pulang ganti nama. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu namanya dulu Muhammad Darwish. Nah ternyata yang merekomendasikan supaya ganti nama menjadi Ahmad Dahlan itu Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Kenapa Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati pengarang Hasyiah I'anatul Thalibin itu memilih nama Ahmad Dahlan? Karena mengharap bagi Ahmad Dahlan itu meniru keilmuan gurunya, yaitu Mufti Syafi'iyah di Mekah. Itu namanya apa? Zaini Dahlan. Itu sejarahnya itu Pak. Dan sehingga Muhammad itu sebenarnya keilmuannya atau keilmuan Mbah Ahmad Dahlan itu ada genealoginya dari Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Nah kitab ini Fathul Mu'in itu sebenarnya di antara referensinya itu Tuhfatul Muhtad Bisyarhil Minhaj yang ditulis oleh Syihabuddin Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami itu ulama otoritatif dalam mazhab apa? Syafi'i. Jadi dulu yang mengedit mazhab Syafi'i itu dua, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau dua imam ini sepakat Pak dalam satu pendapat, berarti pendapatnya muktamad otoritatif. Tapi kalau keterangannya berbeda, dimenangkan Imam Nawawi. Kayak tadi sholat jamaah menurut Imam Rafi'i sunnah muakkadah, menurut Imam Nawawi fardu kifayah, maka dipilih fardu kifayah.
Nah, pasca kedua ulama tadi, ada beberapa pembahasan fikih yang belum disentuh oleh dua ulama tadi, sehingga lahir berikutnya itu dua ulama sama-sama muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu pengarang kitab Bulughul Maram. Madhabnya Syafi'i tapi lebih concern dalam dunia hadis. Tapi kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu concern dalam dunia fikih. Kemudian yang kedua Al-Imam Ar-Ramli, itu Imam Ar-Ramli. Ya, mazhab Syafi'i itu berkembang di Mesir, di Syria, di Yaman, kemudian di Hijaz atau Mekah. Ulama-ulama ini Pak memiliki pandangan yang beda-beda. Bagi ulama Syafi'iyah dari Mesir dan dari Syam memenangkan pendapatnya Imam Ramli. Tapi bagi ulama Syafi'iyah dari Yaman dan Hijaz termasuk di Indonesia memenangkan pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Sehingga kitab ini atau Fathul Mu'in itu sangat otoritatif Pak dalam apa? Madzhab Syafi'i, terutama mengikuti jalurnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Sehingga dalam pembukaan kitab Fathul Mu'in saja di sana dikatakan apa? Wasamaitu bi Qurratul Ain. Saya beri nama kitabku ini dengan Qurratul Ain. Bibayani muhimmati ahkamiddin in takhattuhu wa hadha syarha minal kutub al-mu'tamadah. Saya ambil kitab ini dan syarah ini dari kitab-kitab yang otoritatif li Syekhina Khatimatul Muhaqqiqin, yaitu karangannya Syekh kita, penutupnya para ahli tahqiq, Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Ini referensi di antara referensi yang digunakan oleh pengarang kitab Fathul Mu'in. Pentingnya apa Pak mengetahui ini? Pentingnya supaya kita memilih buku itu tepat. Jadi kalau jenengan ingin belajar kitab yang dihafalkan Fathul Mu'in itu pasti otoritatif. Kitab itu ada induknya, matanya, ada syarahnya, ada hasyiahnya, ada referensinya, semuanya bisa dicek. Misalnya saya ngaji Fathul Mu'in nggak bisa, itu saya rujuk di Tuhfatul Muhtaj, nanti ketemu penjelasannya. Pentingnya apa? Pentingnya nanti bisa kita aplikasikan dalam kajian ketarjihan. Kalau jenengan memilih tarjih sebagai referensi ke agamaan, pendapat HPT atau putusan tarjih, fatwa tarjih otoritatif atau tidak? Otoritatif, meskipun dalam internal Muhammadiyah. Sehingga kalau terjadi perdebatan di Masjid Muhammadiyah, di kalangan warga Muhammadiyah, ya pasti yang menang pandangan tarjih, meskipun secara fakta sering diabaikan Mbak. Kadang takmirnya melakukan diskusi terhadap permasalahan di Masjid Muhammadiyah karena ada perdebatan dalam masalah khilafiyah, nggak dirujuk pada tarjih. Tapi bukan berarti tarjih tidak otoritatif, hanya saja memang takmirnya sengaja mengabaikan itu. Tapi intinya dalam konteks kita bermuhammadiyah, pendapat yang otoritatif ya pendapat tarjih. Misalnya terjadi perdebatan, yang satu sama-sama orang Muhammadiyah merujuk Al-Hasan atau merujuk fikih Islami Sulaiman Rosyid atau kitab-kitab yang lain, yang satu merujuk tarjih. Yang otoritatif di mana kalau konteksnya Muhammadiyah? Ya tarjih. Meskipun dua-duanya punya referensi, tapi kan yang otoritatif tarjih. Kemudian yang kedua, kalau kita memilih HPT, putusan atau fatwa tarjih itu sebagai referensi keagamaan, mudah dipahami atau tidak? Mudah dianalisa, mudah, dan juga bisa digurukan atau tidak? Bisa. Ngaji ini kan termasuk menggurukan HPT atau apa? Tarjih. Tapi kalau jenengan pakai kitabnya Al-Hasan, baca bahasanya bulat gitu, siapa yang jenengan tanyakan? Nah, itu cari orang Persis. Ya kalau ketemu. Kalau nggak ketemu, atau jenengan baca kitabnya Sulaiman Rosyid, ada bahasa
Tapi kalau di tarjih itu kalau mau menanyakan banyak Pak gitu. Baik menanyakan ke PP meminta fatwa. Kan sebagian TJA kita kan menanyakan beberapa permasalahan yang ada di HPT. Memang HPT kadang ada kesalahan. Jadi termasuk yang saya awali tadi kan sudah salah gitu. Tapi artinya bisa digurukan, bisa ditanyakan ketika tidak paham. Tapi kalau jenengan pakai buku yang lain, belum tentu ada yang jenengan bisa menanyakan. HPT punya syarat atau tidak, footnote atau tidak punya. Memang HPT ini secara umum nanti dipertegas di TJA. Fatwa tarjih itu diantara fungsinya menjelaskan putusan. Sehingga jenengan kalau baca HPT ini Pak, kalau punya TJA berarti TJA itu membantu menjelaskan HPT. Karena HPT itu global. HPT itu kan kayak matan. Kitab matan itu kan selalu global. Dia tidak bicara secara spesifik. Misalnya tata cara sholat. Idza kunta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat ucapkan takbir. Hukum takbiratul ihram apa? HPT nggak akan menjelaskan. Tapi di TJA mungkin ada penjelasan, mungkin juga tidak Pak. Ada penjelasan itu kan kalau kebetulan ditanyakan pasti ada penjelasan. Dan sehingga TJA fatwa tarjih itu sebenarnya menjelaskan PT itu pentingnya jenengan beli TJA. Tapi kalau beli HPT saja itu tahu tapi masih global, belum spesifik. Wong beli TJA saja ada beberapa hal juga belum dijelaskan, apalagi tidak punya. Kemudian ada khasiatnya adalah kalau Fathul Muin tadi kan ada referensinya, bisa dicek semua hadis yang dikutip di HPT itu mayoritas pengambilannya itu di kitab Muntakal Akhbar yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Jaddu, kakeknya Ibnu Taimiyah. Kemudian kitab itu disyarah oleh Imam Syaukani menjadi Nailul Autor, sehingga kitab ini menjadi referensi penting di Muhammadiyah. Yang kedua Subulus Salam gitu. Subulus Salam itu syarahnya Bulughul Maram. Makanya ulama Muhammadiyah itu pasti punya dua buku itu Pak. Subulus Salam, yang kedua Nailul Autor. Itu referensi wajib itu. Makanya Pak Warden Diponingrat ya, ketua majelis tarjih tahun 70-an ya, ketika diinterview ya, dulu ulama Muhammadiyah dalam merumuskan putusan itu kitabnya yang dipakai apa ya, beliau menjawab diantaranya Subulus Salam. Dan kemampuan orang menguasai tarjih itu ketika menguasai kitab Subulus Salam. Kenapa demikian? Karena Subulus Salam itu fikihnya fikih dalil, hanya mendasarkan dalil kemudian mendapat 4 mazhab bahkan lebih, ditambah mazhab Zaidiyah. Kalau jenengan paham Subulus Salam kemudian paham betul, itu berarti bisa mendiskusikan 4 mazhab sehingga melahirkan pendapat yang dianggap kuat. Berarti itu syarat minimal orang yang bisa bergabung di majelis tarjih. Meskipun kalau sekarang ya belum tentu Pak. Tapi secara keilmuan semacam itu ya. Dan sehingga dari sini kita tahu ya bahwasanya HPT itu bisa dijadikan referensi dalam beragama. Oke. Yang kita bahas tadi, Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah itu HPT kita Pak. Itu sistematika urutannya itu ada urutan secara tematis dan kronologis. Tematis itu maksudnya mengikuti urutan normalnya kitab fikih gitu.
Makanya diawali kitabul iman, bicara tentang akidah, baru bicara tentang fikih. Ketika masuk pembahasan fikih, yang kita pertama pasti kitabul thaharah, baru kitabul sholat, kitabul jamaah dan Jumat, zakat, siam, hajj, jenazah. Kalau jenazah ini kan sebagian ulama memasukkan jenazah itu ya setelah sholat, berarti jamaah, Jumat, kemudian jenazah. Tapi kalau di HPT kita diletakkan di setelah haji gitu. Oke, dan seterusnya ya. Ini urutan secara tematis. Tapi ada urutan kronologis. Kronologis itu urutan yang didasarkan pada lahirnya apa? Keputusan. Kayak jenengan baca Quran jenengan itu urutannya secara tematis atau secara kronologis, Pak? Tematis. Meskipun tematisnya berdasarkan wahyu loh. Itu kan secara tematis. Ayat pertama bangun jenengan belajar. Ayat pertama turun kepada Nabi maksudnya. Iqra 1 sampai 5. Tapi kenapa kok Al-Qur'an enggak diawali Iqra gitu? Ya kayak itu ya. HWT kita itu kitab yang pertama lahir itu Kitabul Iman dan Kitabus Sholah. Meskipun ini imannya betul Pak, tapi sholahnya itu nanti diletakkan setelah Kitabul Thaharah. Padahal Kitabul Thaharah itu lahir 1935. Oke ya? Itu HPT jilid 1. Tapi kalau jenengan HPT jilid 3 tidak usah jenengan tematis kronologis karena sudah runtut ya. Meskipun perlu untuk dilakukan urutan tematis juga, tapi secara umum tidak begitu masalah gitu. Oke. Kemudian ini kalau kita coba kaji lebih dalam ya. Misalnya Kitabul Iman, Kitabul Sholah itu 1929, tempatnya di Solo. PP-nya ketika itu Kiai Ciib, Proyek Majelis Tajihnya ketika itu Mas Mansur. Kitabul Sholah juga sama. Kitabul Thaharah itu PP Muhammadiyah sudah Kiai Hisham, tapi Majelis Tajihnya masih Kiai Mas Mansur. Ini kayak gini, ini kadang penting Pak untuk diketahui. Kemudian ini Majelis Tajih 1935, seruan Majelis Tajih Suara Muhammadiyah nomor 8 Maret 1935. Ini dulu ya, ada seruan Majelis Tajih ya. Sidang Bestur Majelis Tajih pada 17 sampai 18 November 1934 telah memutuskan supaya putusannya nomor 2 dari sidang Majelis Tajih pada 2 Agustus 1935 disiarkan di dalam Suara Muhammadiyah. Putusan itu demikian bunyinya: Majelis Tajih memutuskan supaya konferensi-konferensi daerah di segala tempat mengadakan pembicaraan yang berhubungan dengan tajih, yaitu yang di tingkat daerah itu ya sekarang menjadi PDM atau mungkin juga wilayah. Mengulangi putusan-putusan yang lalu. Mengulangi itu maksudnya meninjau kembali. Makanya saya punya data Pak dalam merumuskan Kitabul Sholat sampai kayak yang jenengan miliki itu diedit itu berulang-ulang kali Pak. Dulu sebelum amin itu Rabbi Firli amin. Cuma Rabbi Firli saja Pak, tidak sampai pakai walidayah. Karena Rabbi Firli itu sebenarnya ada hadisnya. Tapi hadis Wa'il bin Hujr Al-Hadrami, jenengan nanti cek di fikih Islami Sulaiman Rosyid. Tapi hadisnya didhaifkan oleh Majelis Tajih. Tapi kajiannya setelah 1937. Sebelumnya Majelis Tajih masih pakai Rabbi Firli. Saya punya Kitabul Sholah PT kita yang masih pakai Rabbi Firli. Tapi kalau jenengan baca yang jenengan beli tadi itu sudah tidak ada. Kenapa demikian? Karena Kitabul Sholah atau keputusan tajih itu setiap tahun itu dikaji ulang supaya melahirkan teks keputusan yang betul-betul apa Pak? Betul-betul valid, bisa dijadikan apa? Tunan. Kemudian yang kedua, membicarakan masalah-masalah yang terjadi sekonyong-konyong di daerah.
sekonyong-konyong itu sekonyong-konyong kodel ya. Maksudnya permasalahan yang lagi aktual apalah gitu kira-kira. Yang kedua masalah toharoh yang akan dirembuk di muktamar atau kongres. Berarti 1934 tadi. Ini majelis taklim menyerukan supaya tadi konferensi daerah itu mulai merumuskan masalah nanti dibawa ke konferensi atau kongres atau muktamar, sehingga 1935 di Banjarmasin dilakukan muktamar menghasilkan kitab toharoh. Saya punya apa petilannya itu, petilan khusus kitab toharoh, tapi nggak saya foto tadi, nggak sempat. Tapi kalau kita lihat di SM ya, ini sudah 1935, berarti setahun setelahnya. Suara Muhammadiyah 1935 iklan kitab toharoh. Suara Muhammadiyah 1936. Ini iklannya, kitab toharoh, isinya sudah terang. Putusan majelis taklim dalam Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin gitu. Ini harganya 15 sen Mbak, tambah ongkos kirim. 15 sen itu berapa Pak? Ini dulu di SM ya. Ini dia sudah lama diganti apa itu? Baru sekarang terbit. Oke. Ini contoh ya, artinya biar kita tahu HBT kita itu punya sejarah. Tapi kalau jenengan tadi nggak baca sendiri, nggak mungkin sampai pada sejauh ini. Pokoknya baca gitu kan. Tapi HBT kita itu sebenarnya punya sejarah ini. Kemudian kita butuh harap. Itu keputusan tadi Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin tahun tanggal 15 sampai 22 Juli 1935. Isi pembahasannya pertama muqaddimah, yaitu muqaddimah HBT. Jangan mulai lihat-lihatnya. Coba lihat kitab toharoh itu ada muqaddimah, pendahuluan itu isinya. Nanti jangan lihat HBT-nya, kitab toharoh, kitab sholat, kitab zakat. Itu isinya cuma 2, kutipan ayat dan kutipan hadis. Itu muqaddimahnya itu. Karena bicara toharoh maka mengutip surah Al-Maidah ayat 6, karena satu ayat itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati tadi faghsilu wujuhakum sampai la'allakum tashkurun itu bicara 3 jenis toharoh. Yang pertama wudu, yang kedua ghusl mandi, yang ketiga tayammum. Jadi lengkap Pak, satu ayat bicara 3 toharoh, yaitu wudu, mandi dan tayammum. Dan kemudian yang berikutnya kaifiyatul wudu, cara berwudu. Kemudian mashul khufain, mengusap kedua khuf, sepatu atau stipel. Bahasa Jawa nyebutnya apa? Stipel ya. Kemudian hadas, mandi, tayammum, menghilangkan najis dan istinja. Tapi kalau kita lihat isinya Pak, ada yang kurang nggak? Kalau jenengan lihat, kalau jenengan biasa baca fikih, yang kurang apa? Langsung wudu, basuh sepatu, hadas, mandi, tayammum, menghilangkan najis, istinja. Yang kurang apa? Apa? Junub itu masuk hadas kan? Hadas besar. Yang kurang apa? Apa? Air. Pembahasan tentang air itu yang tidak ada gitu. Misalnya air itu pembagiannya berapa? Air laut, air hujan, air mata dan sebagainya, air mineral dan sebagainya. Nanti kita bahas ya. Nah di sini ada kitab toharoh ya, kitab itu sebenarnya istilah yang dipakai di kitab klasik ya. Kitab, kemudian ada bab, ada fasal ya. Tapi kitab ini di bahasa Indonesia sekarang nggak ada ya. Paling kan apa? Bab kemudian pasal gitu.
Ya, berarti kalau disebut kitab itu kumpulan pembahasan keilmuan yang terdiri dari bab-bab dan pasal. Kitab setelah itu bab kemudian pasal. Tohara itu apa? Tohara itu secara bahasa an-nadhafah, yaitu suci wal khulus minal adnas, dan suci dari najis gitu. Secara syar'i makna tohara itu raf'u hadas, mengangkat hadas. Hadas itu apa? Hadas itu apa? Hadas najis ya? Hadas najis. Hadas itu sifat yang ada di badan kita yang mencegah kesanya sholat. Itu yang disebut apa? Hadas. Hadas itu sifat, tidak berupa fisik. Jangan kentut, kan kentutnya enggak. Ya misalnya jenengan apa? Habis berak, itu kan menjadikan jenengan berhadas. Tapi ketika habis berak kan enggak. Ya cuma sifatnya dia apa? Tidak suci. Berarti harus melakukan wudu. Makanya tadi sifat yang melekat pada badan yang menghalangi sahnya sholat. Sehingga tohara itu raf'u hadas, mengangkat hadas. Baik hadas kecil dengan apa? Wudu. Kalau hadas besar dengan mati. Au izalatu najasin, atau menghilangkan najis. Tapi kalau menghilangkan najis ini ada fisiknya. Secara umum kan menghilangkan apa? Najis. Tapi kalau raf'ul hadas, mengangkat hadas itu harus pakai niat. Makanya hadas kecil atau wudu. Kalau wudu ya niat. Hadas besar apa? Mandi. Niat atau enggak? Niat. Tayamum meskipun pengganti mandi dan wudu, dia pakai niat. Tapi kalau menghilangkan najis, niat enggak? Enggak. Jangan ada najis yang menempel di badan jenengan, misalnya menempel di badan, kan harus dibersihkan. Dia niat. Nawa itu enggak kan? Enggak. Jadi kalau menghilangkan najis itu tidak perlu niat. Au ma fi ma'nahuma, atau apa yang memiliki makna keduanya. Makna keduanya itu apa? Maksudnya mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Misalnya tayamum. Tayamum itu kan dilakukan apa? Dilakukan ketika tidak ada air. Tapi dia itu apa? Memiliki makna kayak wudu ketika hadas kecil. Kalau junub ya berarti kayak mandi. Atau makna huma itu misalnya tadi mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah itu kan bisa mandi untuk Jumat. Itu kan cara pelaksanaannya kayak mandi wajib. Atau suratima, atau sama dengan keduanya. Maksudnya sama-sama melakukan tadi mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Misalnya memperbarui wudu. Memperbarui wudu itu kan tata caranya sama. Tapi kan yang mengangkat hadas itu yang pertama. Atau membasuh atau mandi yang kedua atau yang ketiga. Atau misalnya tadi mengusap wajah dalam wudu itu kan yang wajib yang pertama. Kalau kedua ketiga kan sunnah. Itu maknanya apa? Tohara. Jadi tohara intinya apa? Mengangkat hadas dan menghilangkan najis, atau apa yang semakna keduanya atau sama dengan keduanya. Yang menjadi pertanyaan, apa HPT dimulai dengan kitab tohara? Padahal secara kronologis lebih dulu kitabus sholat 1929. Kenapa kok dimulai dengan kitab tohara? Kenapa Pak? Ya, karena tohara itu syarat sahnya sholat. Innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang di antara kamu apabila hadas sampai
berwudu. Kemudian jawaban yang lain apa? Kenapa toharoh dulu? Ya, secara umum kitab fikih mengikuti urutan kitab fikih, karena kitab fikih pasti mendahulukan toharoh daripada sholat. Kenapa demikian? Karena toharoh syarat untuk melakukan sholat, maka syarat itu mendahului ibadah. Di luar ibadah tapi sebelum melakukan ibadah. Makanya bedanya syarat dengan rukun apa? Sama-sama wajib. Ini kan sama, kesamaannya sama-sama wajib, tapi kalau syarat apa? Di luar ibadah dilakukan sebelum ibadah, tapi kalau rukun dalam ibadah. Maksudnya syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Jadi kalau dengan sholat yang menghadap kiblat dulu, Pak, bukan Allahu Akbar baru cari arah kiblat. Enggak. Kenapa? Karena menghadap kiblat syarat. Satrul aurat, menutup aurat itu syarat. Jadi dengan Allahu Akbar masih belum pakaian, baru pakai pakaian kan nggak mungkin. Atau Allahu Akbar baru ngambil wudu kan. Sehingga syarat itu dilakukan sebelum melakukan ibadah. Dan kenapa kita awali kajian ini dengan pembahasan air, Pak? Meskipun di HPT-nya nggak ada. Kenapa? Ya, karena air itu media untuk toharoh. Nah, sehingga HPT kita ini kekurangannya belum dibahas dan tentang masalah air. Tapi kata Profesor Syamsul Anwar, sebenarnya di Tarjih PP sudah dirumuskan, Pak. Maksudnya draftnya itu sudah ada, tinggal bawa ke Monas itu. Tapi sampai sekarang ya belum ya. Nggak tahu kalau cetakan berikutnya ya. Nggak masuk sini satu, Pak. Jadi jenengan nanti terpaksa beli lagi ya. Tapi jangan dijadikan alasan nanti saya mau beli jilid satu menunggu. Nggak menunggu tadi revisi edisi terupdate memasukkan pembahasan tentang air itu yang nggak jadi-jadi. Oke. Nah, sehingga kita coba kaji babul miyah. HPT memang tidak membahas secara spesifik, tetapi ada isyarat yang disebutkan tentang air, maksudnya tentang penggunaan air. Kalau kita lihat dalam HPT jilid 3, itu ada topik fikih air, perspektif Muhammadiyah. Maksudnya fikih apa? Air pada Monas ke-28 di Palembang 2014 dibahas secara asasiah, basic values, kuliah, general principles. Tapi tidak secara fariah, tidak ada pembahasan secara theological law atau bicara macam-macam air sebagaimana pembahasan dalam kitab fikih. Nah, fungsi air dalam perspektif syarak kalau kita lihat dalam HPT jilid 3 ya, salah satu fungsi air itu apa? Sebagai sarana pensucian. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu dan menurunkan 'alaikum atas kamu sekalian minas sama'i dari langit ma'an air, maksudnya menurunkan tadi Allah ya, liyutahhirakum bihi, supaya Allah mensucikan kamu dengan air itu. Dan sehingga ini air itu sebagai sarana pensucian. Oleh sebab itu air itu merupakan media yang penting dalam kita melakukan ibadah. Misalnya wudu, untuk hadis kecil itu medianya air. Mandi itu toharoh dari hadis besar medianya air. Gitu. Nah, minum itu air juga, tapi ini kan pembahasannya dalam konteks yang kaitannya dengan ibadah. Ini waktunya masih ada enggak? 10 menit ya, lanjut ya. Kita biar nggak berhenti di tengah jalan gitu. Kalau kita lihat dalam pembahasan kitab fikih klasik, Pak, itu matan takrib atau Ghoyah wa Takrib yang ditulis oleh Syekh Abu Suja. Ini kitab fikih dasar sebelum Fathul Mu'in. Pembahasan air di situ ini yang paling mudah daripada kitab-kitab yang lain. Misalnya kalau Fathul Mu'in itu agak repot, Pak. Tapi kalau Fathul Qarib Mujib atau
matan takrib atau waya wa takrib yang ditulis oleh tadi Syekh Abu Suja itu pembahasannya cukup mudah, sehingga mungkin jenengan nggak pernah baca teksnya ini, tapi maknanya mungkin pernah dengar. Di sana dikatakan al-miyah allati yajuzu biha tathhir, air-air yang bisa digunakan untuk bersuci. Sebumiyahin, ada 7 air. Ma'us sama, air hujan atau langitnya. Tadi wa yunassilu alaikum minas sama'i apa? Ma'an liyutahhirakum bih. Wa ma'ul bahri, air apa? Laut. Dalilnya apa Pak? Hadis di Bulughul Maram yang pertama, ketika Nabi ditanya tentang air laut apa? Huwa tahuru al-hillu apa Pak? Maitatuhu. Air laut itu apa? Suci dan bagiannya halal. Wa ma'un nahri, air apa? Sungai. Wa ma'ul bi'ri, air apa? Sumur. Wa ma'ul ain, sumberan. Wa ma'ul thalji, air apa? Air es. Wa ma'ul bardi, wa ma'ul bardi embun ya. Ini tadi thalji apa? Es. Wa ma'ul bardi dan embun. Dalilnya apa Pak? Kalau nggak tahu ya bangetan jenengan. Air es sama air embun kalau suci itu dalilnya apa? Setiap hari jenengan baca dalilnya. Ya. Allahumma ghsilni minal khotoya bil ma'i wa thalji wal barad. Itu berarti ada 7 tadi. Mungkin jenengan bisa nambah yang lain. Selain 7 ini ada nggak? Air suri. Air suri galon itu kan sama tadi Pak, maul bi'ri atau maul nahri yang suri itu dari penyulingan. Lihat sumbernya dari mana? Air zam-zam. Air zam-zam itu masuk maul bi'ri, yaitu air sumur, bisa juga air sumber, kan tergantung tadi. Suri kan lihat kalau dari apa? Suringan dari Bengawan ya berarti maupun nahri. Kalau dari sumur ya berarti maul bi'ri. Maksudnya jenengan menambah yang lebih umum apa? Mengikuti tempatnya. Enggak ada Pak ya. Tsumma miyau ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu ada 4 macam. Thahirun, mutahhirun. Suci, mensucikan. Maksudnya suci pada zatnya, mensucikan yang lain. Berarti apa? Suci pada zatnya dan bisa digunakan untuk kalau ghairu makruh, tidak dimakruhkan. Soalnya nanti ada suci mensucikan tapi makruh kayak apa? Air musammas, air yang kena sengatan matahari. Air yang semacam itu disebut al-ma'u mutlaq, air yang mutlak. Air mutlak itu pokoknya air yang alami gitu, tidak ada campuran apapun. Ketika disebut air, yaitulah air itu disebut air apa? Mutlak. Kemudian thahirun, mutahhirun, makruh. Suci bisa mensucikan tapi dimakruhkan. Itu al-ma'al syams, air yang kena sengatan matahari. Ini ikuti madzhab Syafi'i loh. Nanti kita ketemu pada pandangan tarjih. Wa thahirun ghairu mutahhirin. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu yang pertama, al-ma'ul mustakmal, air yang sudah dipakai. Misalnya jenengan wudu, cuci muka yang pertama, netes itu mustakmal, tidak bisa dipakai bersuci lagi karena sudah dipakai. Itu mustakmal. Wal mutaghayyir bima khalaqahu minat thahirah. Kemudian yang berubah karena tercampur dengan barang-barang yang suci. Misalnya apa Pak? Air teh, air kopi. Itu sebenarnya suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena sudah bercampur, tidak air mutlak lagi. Karena tadi air mutlak itu ya pokoknya kalau ini kan masih air. Kalau jenengan saya tanya, air aqua ini mutlak atau enggak? Kenapa mutlak Pak? Asli. Ada itu. Meskipun jenengan bilangnya aqua,
tapi masih mutlak. Tapi kalau air es atau air tadi kopi, teh, itu pasti tehnya lebih dominan. Meskipun ini tadi dengan suli atau aqua, tapi kan tidak begitu dominan ya. Ya cuma meskipun penyebutnya semacam itu, tapi tidak begitu dominan, kan sama saja. Yang membedakan kan cuma di kemasan saja. Tapi kalau teh itu sudah beda, sehingga tadi tidak disebut air mutlak. Wa ma'un najis, air yang najis, yaitu air yang kecampuran najis kurang dari 2 kolah. 2 kolah itu apa? Kurang lebih 216 liter. 216 liter itu. Apa? 216 liter Pak, kurang lebihnya. Ya kalau tadi Pak, kalau nggak, maksudnya yang kelebung badan tikus lebih dari 2 kolah atau tidak? Ya, dikatakan 2 kolah tadi loh. Terus kelebung badan tikus. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i dilihat Pak, kalau berubah itu najis, tapi kalau tidak berubah, yang berubah 3 ya. Rasanya, warnanya, dan baunya. Kalau kecemplung badan tikus terus diambil, tidak merubah, kalau 2 kolah berarti suci, ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau sampai bosok, meskipun 2 kolah lebih kan sudah bau, itu tetap najis Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i semacam itu. Oke. Menurut tarjih belum Pak, ini kan baru kita. Nah, kalau tinjauan fikih air itu 4 ya tadi. Air suci mensucikan mutlak. Kemudian yang kedua Pak, air suci tidak mensucikan muskamal, air najis atau mutanajis. Tadi apa? Sebenarnya airnya suci, kemudian kecampuran najis. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi kalau kurang 2 kolah najis. Tapi kalau 2 kolah tidak berubah, tidak najis. Berubah itu 3 ya, warnanya, baunya, dan rasanya. Kemudian air yang makruh itu musamas. Ini dalam kitab fikih klasik. Dan untuk tarjih mungkin kajiannya nanti minggu depan ya, karena waktunya nggak cukup. Silahkan, ada yang ditanyakan, monggo Pak. Jadi ada lagi air yang kita ambil ketika di hutan itu menebang pohon, bukan keluar airnya. Kalau kita haus di hutan yang menebang pohon yang keluar airnya bisa mensuci ya. Air dari pohon itu murni dari pohon itu atau atau mungkin air hujan tersimpan dalam pohon. Ya itu kayak pohon apa itu? Atau kenapa jenengan nggak tanya kelapa gitu? Air kelapa bisa dibuat bersuci nggak? Nggak boleh Pak. Kenapa? Karena air kelapa itu tidak mutlak. Kalau air dari rotan ini ya bisa dikumpulin Pak airnya. Rotan muda. Gak, itu jumlahnya banyak. Rotan itu kan kayak bambu tuh Pak ya. Ya kayak bambu itu kan kadang dalamnya ada air, tapi itu kan sebenarnya dari hujan. Ya itu dilihat-lihat kan, kalau setahu saya kalau bambu itu kadang menebang bambu ada air itu kan biasanya ada yang bocor gitu, apa ros-rosannya atau apa itulah ya. Kalau semacam itu kan air hujan. Kalau tadi ya air kayak rotan itu ya saya belum tahu modelnya bagaimana, itu disebut air mutlak atau tidak. Kembali pada uruf itu menurut adat kebiasaan itu disebut air apa dulu gitu. Itu kan yang tahu kan orang yang hidup
di samping hutan yang dipakai apa? Parameter. Kalau kita mungkin itu masih apa? Bisa air mutlak, bisa tidak. Oke ya. Yang lainnya silakan. Air mutlak itu air yang mengikuti tempatnya, Pak. Ya, maksudnya gimana? Banyu kobokan, banyu gelas, banyu baskom, ini mengikuti tempatnya. Oh itu ya. Ya. Tapi kalau air yang tidak rokok itu tidak rokok, tidak mengikuti tempatnya. Ya, ya. Pernah begitu, Pak? Ya. Air mutlak itu air yang ketika disebut air itulah airnya, meskipun tadi wadahnya beda. Tapi kalau air es, air teh itu kan tidak, airnya itu terganti dengan esnya, lebih dominan esnya. Makanya jenengan minum air atau minum es kan itu. Meskipun sebenarnya ya air es, ya, tapi dominan esnya daripada airnya. Minum kopi atau minum air kopi kan jarang orang bilang air kopi. Pasti kopinya kan yang lebih dominan. Saya yang bilang minum air kopi. Kan pasti minum kopi. Makanya itu dinamakan bukan mutlak tadi. Gitu. Okay. Terus, Pak, hadas itu artinya apa, Pak? Menurut kopi ya? Apa? Hadas itu baru, hadis itu loh. Hadas itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Hadas kecil. Ya, maksudnya kenapa kok disebut baru? Karena ketika seseorang melakukan asbabul hadas, Pak, sesuatu yang menyebabkan hadas. Misalnya apa? Kentut. Misalnya apa? Kencing. Misalnya berak. Itu ada sesuatu yang seakan-akan baru, yang asalnya dia suci itu. Jadi kan disebut apa? Hadas. Orangnya meskipun hadas itu sifat, dia bukan fisik. Karena orang kentut, orang berak itu hal yang menyebabkan hadas. Tapi orang yang melakukan tadi kentut dan sebagainya itu kan disebut muhdis. Berarti dia bukan secara fisik apa? Hadasnya itu melekat. Maksudnya apa tadi, kentutnya ada di badan kan enggak, kentutnya juga sudah keluar, maksud saya itu. Nah, sehingga tadi hadas itu sifat yang ada dalam tubuh yang mencegah sahnya sholat. Makanya dalam kitab fikih klasik dikatakan hadas itu al-wasfu, sifat al-qaimu, yang berada, yang atau yang berdiri, bil badani, di badan, yamna sihat sholat, yang bisa mencegah sahnya sholat. Itu yang disebut apa? Hadas gitu. Tapi kalau najis itu secara umum fisik gitu. Ya, ada fisiknya gitu. Yang lainnya ada? Enggak, mau Pak. Dasar atau dalil yang mendasari kulah, dua kulah itu menjadi batas minimal dikatakan air suci. Itu ada dalilnya, dasarnya. Ya, tadi yang saya jelaskan mengikuti madzhab apa? Syafi'i. Dalil dua kulah itu kan idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Kalau air itu sampai dua kolah lam yahmil, tidak mengandung al-khabath apa? Najis. Hadis itu debatable, Pak. Tapi kalau jenengan baca di fikih sunnah Syekh Sabi, hadis itu apa? Mutarib, goncang, sanadin wa matnan. Secara sanad dan secara matan itu. Kenapa kok secara matan juga? Karena ada yang mengatakan dua kolah, ada yang mengatakan lebih dari dua kolah, ada yang mengatakan kurang dari dua kolah. Ini kok linya-linya itu hadis mutarib. Secara riwayat juga semacam itu. Tetapi sama madzhab Syafi'i itu dipakai, karena dalam pandangan-pandangan ulama Syafi'i yang muhaddis juga mensahihkan hadis ini, meskipun mensahihkan atau mendhaifkan itu kan sebagian ijtihad para ulama. Tapi kalau ditarjih dan madzhab Hambali
atau mazhab selain Syafi'i menganggap hadis itu lemah, Pak. Dan pandangan tarjih juga dimut torik, sehingga ditarjih tidak dipakai gitu. Itu pakai dasarnya itu, Pak. Kenapa kok ada batasan dua pola atau tidak? Nah, sehingga hadis itu disebutkan di Bulughul Maram, karena Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan mazhabnya apa? Syafi'i. Beliau metode Bulughul Maram ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan hadis yang sesuai mazhab Syafi'i. Kemudian disebutkan juga hadis yang berlawanan dengan mazhab Syafi'i. Tapi yang jelas pendapat mazhab Syafi'i selalu disebutkan apa? Hadisnya. Maka hadis dua pola pun juga disebutkan oleh mazhab apa? Syafi'i gitu. Itu ya. Mungkin lengkapnya nanti di minggu depan. Ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, perlu saya sampaikan informasi tentang HBT jilid 1 ini. Kaitannya dengan buku HBT ini, harga dari toko Suara Muhammadiyah itu 59, Pak. Namun kita kalau pesan banyak, kebetulan saya juga memakai nama lembaga untuk pesan ini, saya alamatkan di MTS 7 Simbatan. Untuk itu kita diberi diskon. Diskonnya itu per